Umumnya zakat itu salah dalam penggunaannya. Kadang-kadang zakat itu dikeluarkan tapi kada dibagikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, zakat dikeluarkan tapi kada sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, itu sama dengan kada berzakat. Sama dengan kada berzakat. Di dalam Al-Quran jelas zakat itu penggunaannya adalah kepada manusia. Nah, kepada 8 kelompok. 8 itu adalah manusia. Jadi kada boleh zakat itu digunakan untuk membangun masjid. Kada boleh zakat itu digunakan untuk membangun panti asuhan. Kada boleh zakat itu digunakan untuk membangun madrasah atau pondok pesantren, itu kada boleh. Karena itu kada sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa zakat itu mesti diterima oleh manusia. Nah, sekarang manusia umumnya banyak berhilah. Berhilah itu artinya memakai cara untuk mencapai yang dikehendakinya. Berhilah dengan cara mengeluarkan zakat kepada satu orang, yang itu dibolehkan menurut Imam Ahmad bin Ujail. Zakat itu boleh diunjuk lawan satu orang aja di antara 8 kelompok tuh. Jadi misal kita zakatnya misalnya 10 juta, diunjuk seorang aja. Nah, itu ada kaul yang membolehkan itu. Nah, lagi kebiasaan kita ini, zakat itu setelah diserahkan kepada yang menerima, maka yang menerima zakat ini menyerahkan lagi kepada yang berzakat. Nah, di sini kadang-kadang salah pemahaman kita bahwa dianggap dengan cara demikian bahwa duit yang diserahkan oleh yang menerima ini sudah bebas digunakan sekehendak hati. Nah, kita berzakat, misal zakatnya 10 juta, serahkan kepada seseorang, lalu diterimakan oleh seseorang itu. Lalu ya seseorang itu, nah, zakatnya kunjuk lawan ikam. Zakat diserahkan lagi kepada yang berzakat. Nah, di sini kadang-kadang yang berzakat ini begitu merasa sudah diserahkan, lalu menggunakannya ini sekehendak hatinya. Padahal tujuan daripada berhilah itu adalah mengambil apik, bukan untuk menggunakan zakat itu sesuka hati. Berhilah itu untuk ihtiyat, untuk mengambil apik. Andai kata ada secara kada sengaja zakat ini diberikan kepada yang bukan berhak, sudah ada tadi orang yang menerimakan. Nah, sebenarnya kayak tujuannya. Misalnya ada tabari orang yang kita anggap ini tuh berhak padahal kada. Nah, itu sudah ada, kita bisa cadangan ihtiyat tadi karena sudah diterimakan oleh seseorang. Nah, itu gunanya khilaf ulama itu. Gunanya hilah itu. Bukan tujuan hilah itu begitu sudah diterima oleh seseorang, orang itu memberikan lagi zakatnya kepada kita, kita gunakan sekehendak hati. Ulah masjid kada mau kayak itu. Masjid itu kada betah kelaparannya. Masjid kada betah kada makan. Masjid kada bakal berobat. Masjid kada bakal sekolah. Nah, jadi zakat itu khusus mestinya digunakan untuk manusia yang membutuhkan. Hak mereka itu hak mereka. Jadi umumnya kita ini begitu sudah diterimakan oleh tuan guru misalnya,
Tuan guru menyerahkan lagi, nah gitu bagi jadi duitnya situ. Dikira bagi itu bagi sekehendak hati. Nah padahal bagi itu bagi sesuai petunjuknya. Nah orang fakir miskin berapa orang, orang nang berhutang ada kada kau bayar hutang berapa orang yang ibnu sabil ada berapa orang. Nah jadi kayak itu mestinya. Nah jadi zakat ini kalau kita kada sesuai petunjuknya itu sama dengan kada berzakat. Nah, kebanyakan kita sudah diterimakan oleh tuan guru zakat misal 100 juta. Nah, terimakan tuan guru gitu, nah ikan bagi ya mana kasih itu bagi. Maksudnya itu serahkan kepada nang berhak. Andai kata itu kita luput menyerahkannya, nah sudah ada tadi tuan guru nerima akannya. Jadi itu hanya sebagai hati-hati. Kayak orang puasa aja berniat sebulanan bulan Ramadan mengikut Imam Malik. Di awal puasa saja aku puasa sebulan Ramadan mengikut Imam Malik. Karena di tengah-tengah puasa ada kita kada ingat berniat. Nah sudah imam sampai subuh aku tuh kada ingat berniat malam tadi. Nah oh ada cadangan niat di awal puasa umpat Imam Malik kawa sebulanan. Nah itu artinya. Jadi pendapat-pendapat ulama itu sebenarnya untuk menjaga agar jangan sampai kita ini salah, jangan sampai keliru. Bukan pendapat ulama yang membolehkan demikian itu untuk membuat kita ini sewinang-winang. Sehingga ada tetangga nang kesusahan, kada kau ubat, kada diberi zakat, tapi maulah masjid 2-3 miliar misalnya. Nah, ada keluarga nang kesusahan, nang kada kawas sekolah, itu mesti nang berhak zakat. Nah, maulah panti yatim misalnya sekian miliar, duit zakat dipakai ke situ. Nah ini zakatnya kada sah, jamin aja. Zakat itu untuk tetangga, untuk keluarga nang membutuhkan, dan itu hak mereka, bukan hak kita lagi. Jadi setiap tahun itu mereka ada punya hak dalam harta kita. Nah jadi jangan menganggap inting urusan itu. Nah apabila zakat itu kada sesuai petunjuk, maka kada sah zakatnya. Apabila kada sah maka sama dengan kada berzakat. Nah bila kada berzakat itu ya risikonya tadi masuk neraka, bukan hanya masuk neraka tapi dikuasakan kepadanya ular yang melekat di tubuhnya yang menggigitnya itu.